Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah dikirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu itu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Salam itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab orang bekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepada kamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Diakan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terdengarkan dalam ayat pertama tadi bagaimana Paulus mengisahkan kalau Lukas juga berjalan bersama dengan rombongan Paulus untuk karya-karya pewartaan, dan dalam kunjungan itu mereka tidak datang beberapa jam lalu pergi, tetapi berhari-hari di tempat itu. Dan juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil kepada para rasul yang diutus, para murid yang diutus untuk pergi mewartakan Injil. Tinggallah di tempat yang di mana orang menerima kamu, jangan berpindah-pindah rumah, makan dan minum apa yang diberikan kepadamu. Ini mau mengatakan tentang salah satu aspek pewartaan Injil yang harus kita senantiasa juga tunjukkan, yakni ketika pergi mewartakan Injil atau dalam karya-karya pewartaan Injil, kita tinggal bersama di mana orang yang kita layani, bukan terutama untuk mencari kemudahan, tetapi untuk mau melihat dan mengalami apa yang mereka rasakan. Kalau kita pergi 1-2 jam, itu mungkin mereka menghidangkan
tidak akan makanan yang enak-enak saja, yang terbaik, atau 1-2 hari mungkin masih yang terbaik karena menerima tamu, tapi lebih dari 3 hari, 4 hari maka muncullah keaslian hidup mereka, muncullah suka duka hidup mereka, dan disitulah kita boleh bersama-sama melihat suka duka mereka. Mungkin mulai dari kesulitan ekonomi, mulai dari sikap mereka, relasi antara anggota keluarga, ada kelemahan-kelemahan di situ, atau juga mungkin ada orang anggota keluarga yang sakit dan seterusnya. Tidak ada yang tersembunyi. Dan saat itulah para pewarta Injil memberikan pewartaan bantuan sesuai dengan keberadaan orang-orang yang kita ingin mewartakan Injil. Dan Rasul Paulus Santo Lukas telah menunjukkan itu, mewartakan Injil untuk orang-orang kecil, orang-orang sederhana, karena memang dia sungguh datang dan mengalami apa yang dialami oleh umat yang dikunjungi. Dikatakan tadi dalam bagian pengantar bahwa dia mewartakan Injil lebih berkaitan juga untuk orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Kalau kita pewarta Injil sungguh-sungguh mengalami kehidupan dari umat beriman yang kita kunjungi, kita layani, maka kita akan mewartakan Injil secara tepat, dan semakin banyak orang boleh percaya pada Kristus dan diselamatkan. Semoga demikian. Amin.